Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sabrun, calon guru penggerak angkatan ke-10. Saya berasal dari SD 003 Pasir Blengkong. Tepatnya saya berada di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, kebetulan saya ditemani oleh salah satu ibu guru dari SD 003 Pasir Blengkong. Beliau adalah Ibu Indah Ayu Lestari. Beliau mengajar di kelas 5. Ya Ibu Indah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Bu ya. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik sekali Pak. Oke, baik. Ibu, hari ini rencananya kita akan mengadakan percakapan pra-observasi Bu ya. Ya, Pak. Oke. Sebelum nanti kita akan melaksanakan observasi di kelas, jadi kita akan mengadakan percakapan dulu terkait pembahasan-pembahasan yang akan kita jalankan pada saat kegiatan observasi kelas nanti. Adapun Bu, tujuan dari dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kemampuan Ibu dalam mengajar. Kemudian tujuan percakapan pra-observasi ini sendiri adalah guna sebagai persiapan awal sebelum kita nanti melaksanakan observasi di kelas, dan tentunya sebagai modal dasar agar Ibu lebih percaya diri nanti untuk melaksanakan observasi di kelas ya Bu ya. Oke. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya beberapa Bu tentang persiapan Ibu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bu terkait dengan persiapan-persiapan Ibu nanti untuk melaksanakan observasi di kelas. Yang pertama Bu, pelajaran apa yang menjadi titik fokus Ibu dalam proses observasi nanti Bu? Untuk titik fokus pembelajarannya ini saya mengambil pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan pembelajaran Pancasila dalam kehidupanku Pak. Berarti PKN Bu ya? Iya, PKN. Oke. Pancasila dalam kehidupan. Baik Ibu. Nah setelah itu Bu, kira-kira tujuan Ibu, menurut Ibu apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya? Nah, untuk tujuan pembelajaran ini Pak, yang akan saya capai, peserta didik ini dapat menunjukkan dan menceritakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai suatu kesatuan dalam bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, berarti perilakunya Bu ya. Ya, Oke. Baik, selanjutnya Bu, kira-kira bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu observasi nanti? Nah, untuk pengembangan ini saya berfokus pada pengetahuan dan keterampilannya, Pak. Kenapa? Karena pengetahuan siswa dalam memahami Pancasila di kehidupannya sehari-hari, kemudian kalau keterampilannya tentu kemampuan siswa dalam mengingat atau menggambar lambang dari Pancasilanya itu. Oke, berarti di sini yang difokuskan itu pengetahuan dan keterampilan Bu ya. Baik, selanjutnya kira-kira bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu nanti terapkan di kelas Bu? Mulai dari strateginya seperti apa, model pembelajarannya apa, serta metode pembelajarannya seperti apa Bu? Nah, untuk rancangan strategi, model, dan metode pembelajaran ini, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kesiapan belajar siswa, Pak. Kemudian, kalau model pembelajarannya pasti menggunakan tatap muka, tapi berbasis pembelajaran masalahnya, Pak. Ya, oke. Artinya Ibu nanti menggunakan strategi berdiferensiasi, kemudian model pembelajarannya pembelajaran yang berbasis masalah atau biasa kita kenal dengan FBL Bu ya. Baik. Selanjutnya Bu, kira-kira media apa nanti yang Ibu gunakan pada saat proses pembelajaran Bu? Kalau untuk media pembelajaran yang saya gunakan, pasti yang pertama alat teknologi yaitu laptop, kemudian alat bantu audio atau speaker ya Pak ya, kemudian proyektor,
jaringan internet dan juga video-video yang berkaitan dengan contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, gambar yang berkaitan dengan contoh penerapan hidup Pancasila sehari-hari yang diambil dari berbagai sumber internet, Pak. Baik, berarti ini multimedia ya, intinya menggunakan alat-alat yang bersangkutan dengan multimedia. Dan insya Allah peralatannya kita udah lengkap Bu ya. Ya, alhamdulillah Oke, lengkap, Pak. siap. Selanjutnya Bu, kira-kira kapan Ibu akan siap untuk melaksanakan observasi pembelajaran ini? Kemudian kira-kira di hari apa, jam keberapa? Kalau bisa menyesuaikan jadwal yang Ibu ada di kelas pembelajarannya nanti Bu. Nah, untuk jadwal untuk prakteknya itu nanti Pak, itu sesuai dengan mata pelajarannya. Oke, Iya. menyesuaikan jadwal Menyesuaikan yang ada. jadwal yang ada, Pak. Siap, Iya. siap. Oke. Baik Ibu, jadi nanti setelah kita melaksanakan observasi, mungkin kita akan melakukan obrolan seperti ini lagi atau disebut dengan obrolan pasca observasi Ibu ya. Nah, nanti kita tidak hanya berdua Bu, Ya. tapi nanti kita bertiga dengan pengajar praktik Ibu Siti Kalsum Bu ya. Iya, Pak. Nah, nanti insya Allah kita laksanakan setelah kita melaksanakan observasi. Nah, jadi pada saat Ibu nanti melaksanakan observasi, saya akan memperhatikan proses Ibu mengajar, dan setelah itu kita akan melaksanakan pembicaraan pasca observasi Bu ya. Baik, Pak. Siap Bu ya? Siap, insya Allah. Baik. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Demikian tadi obrolan pra observasi yang kami lakukan bersama dengan Ibu Indah. Terima kasih Ibu Indah. Persiapkan diri, persiapkan mental biar lebih mantap. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Tepuk konsentrasi. Karena aku ingin tahu, guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Oke, siapa yang tidak masuk hari ini? Aldi sama siapa? Ayo, Aldi aja ya yang tidak masuk ya. Kinaya masuk. Aldi aja ya berarti ya. Oke. Kemudian tadi sebelum belajar kita kan ada literasi, sudah membaca kan? Nah, selanjutnya kita pelajaran pendidikan Pancasila. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada yang tahu lagunya? Oke, kita nyanyi sama-sama di sini ya. Sebentar, berdiri semuanya. Kita bernyanyi bersama Garuda Pancasila. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kenapa Ibu suruh nyanyi Garuda Pancasila? Boleh duduk semua.
Kenapa Ibu menyuruh kalian untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Ada yang tahu? Karena materi kita bersangkutan dengan Pancasila. Ada yang hafal tentang Pancasila nggak? Pancasila 1 sampai 5 ada yang hafal nggak? Ayo, yang hafal angkat tangan dulu. Loh, banyak yang nggak hafal ini Pancasila. Biasa setiap hari Senin kan kita Pancasila itu selalu semuanya disebut 1 sampai 5. Coba semuanya sama-sama ya. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kalian berarti sudah hafal kan Pancasila bunyinya seperti apa? Nah, di materi kita ini akan mempelajari tentang Pancasila sebagai dasar negara. Ayo, kenapa Pancasila itu disebut dengan dasar negara? Ada yang tahu? Tanggal berapa kita merdeka? Kemerdekaan Indonesia tanggal berapa? 17 Agustus. Oke. Nah, Pancasila kenapa disebut sebagai dasar negara? Karena di negara Indonesia ini itu semua menganut atau ikut dalam Pancasila. Dari alinea pertama sampai kelima itu negara kita ikut serta dalam Pancasila. Pertama, Pancasila yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Sebentar. Nah, ini. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Tetapi kemerdekaan negara Indonesia yaitu 17 Agustus 1945. Tetapi dasar negaranya ditetapkan pada setelah tanggal 17-nya, yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Nah, ada fungsinya nih Pancasila itu sebagai dasar negara. Coba kalian lihat bisa semua di papan layarnya. Fungsi dari Pancasila sebagai dasar negara. Ada berapa itu? Ada 5. Yang pertama, dasar berdiri dan tegaknya NKRI. NKRI itu apa? Oke, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, tegak dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dari Pancasila. Kemudian, dasar kegiatan penyelenggaraan negara. Selanjutnya, dasar partisipasi warga negara dan dasar pergaulan antar warga negara, dasar dan sumber hukum nasional. Jadi, semuanya yang ada di Indonesia hukum. Misalnya nih, orang yang kena penjara itu kan dihukum. Orang yang mencuri itu dihukum. Nah, itu menggunakan dasar dan sumber hukum nasional dari Pancasila. Selanjutnya, nah ini Pancasila ada lambang-lambangnya kan? Lambang yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu apa? Bintang. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Diingat-ingat itu ya. Simbol dari Pancasila 5 sila itu harus diingat-ingat. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai. Persatuan Indonesia, pohon beringin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan kepala banteng. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, padi dan kapas. Nah, itu yang digambar sebelah itu apa namanya? Burung Garuda. Kemudian, yang
kaki burung Garuda yang dicengkam itu apa namanya? Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Oke, berbeda-beda tetapi tetap satu Wah, meskipun kita berbeda suku, berbeda suku, ras, budaya itu, tetapi kita tetap bersatu. Oke. Makna dari ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan tentang Islam atau misalnya berkaitan tentang negara dengan agama. Tentang agama berarti ya, ketuhanan yang Maha Esa itu berarti tentang apa? Tentang agama serta hubungan antar umat beragama. Di sini ada yang agamanya lain Islam? Islam semua ya? Nah, kemudian contoh gimana Bu? Contoh penerapannya dalam ketuhanan yang Maha Esa. Jadi anak-anak, contoh penerapan ketuhanan yang Maha Esa di dalam kehidupan sehari-hari sudah kita laksanakan. Contohnya ada yang tahu? Loh, kalian sholat nggak di rumah? Nah, itu salah satu contohnya dari ketuhanan yang Maha Esa, yaitu beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Misalnya, kalau Islam kita beribadahnya di mana? Kemudian kalau Kristen ibadahnya di mana? Di mana? Di gereja. Kemudian kalau Katolik ibadahnya di mana? Agama di Indonesia dulu ada berapa? Sebelum kita lanjut, ada 6. Apa aja? Ayo, salah satu. Ya, angkat tangan. Salah satu yang mau menjawab. Ya, coba apa Dimas? Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Oke, ada 6 ya. Berarti ada Islam, Kristen, Buddha, Katolik, terusan apa tadi? Hindu sama Konghucu. Nah, itu tempat ibadahnya beda-beda ya. Ya, kemudian kita harus bersikap toleransi kepada umat agama lain. Ada yang tahu toleransi itu apa? Toleransi. Saling apa? Apa? Menghormati, betul, saling menghormati. Kita harus saling menghormati sesama agama. Misalnya kalian punya teman orang agamanya lain, misalnya Kristen ya. Punya teman agama Kristen, kalian harus menghormati, jangan saling mengejek, oke? Jadi kita harus saling menghargai satu sama lain. Kemudian membina kerjasama dan tolong menolong antar umat beragama. Kita harus saling kerjasama dan juga tolong menolong. Misalnya temannya sedang kesusahan, misalnya ya, yang tadi punya teman tadi kesusahan, kalian bantu, tolong menolong. Itu contoh kita terapkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada lagi contoh. Nah, kita lanjut lagi. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya yaitu kemanusiaan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya langsung angkat tangan ya. Oke, selanjutnya contoh penerapan dari kemanusiaan yang adil dan beradab yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita lakukan sekarang ini. Yang pertama, memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Kita harus memperlakukan sesama manusia, sesama kita dengan baik ya. Tidak boleh kita misalnya olok-olokan sesama teman, kemudian tidak boleh saling ejek-ejekan sama teman. Itu bagus enggak? Bagus enggak itu? Nah, jadi boleh enggak kita lakukan kayak gitu? Enggak, itu dapat merusak apa? Dapat merusak pertemanan. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian membantu orang yang sedang mengalami kesusahan. Misalnya kalian punya teman lagi kesusahan, kalian mau bantu nggak? Ikhlas nggak bantunya? Nah, itu kalian berarti sudah menerapkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu membantu orang yang sedang mengalami kesusahan. Bu, kesusahannya itu seperti apa sih?
Misalnya kalian membantu teman kalian yang kesusahan dalam pembelajaran. Misalnya ya, Ibu contohkan. Dika Dika ini sudah tahu belajar, tapi Dimas tuh belum tahu apa sih Ibu itu. Nah, Dika ngajarin Dimas. Nah, itu contoh membantu orang yang sedang mengalami kesusahan ya. Jadi nggak boleh pelit ilmu ya. Kalau kita tahu, kalian bantu teman yang nggak tahu. Jangan mau sendiri kayak misalnya nih, ya aku sudah bisa, aku pokoknya mau balapan pokoknya aku nanti mau juara 1. Jangan kayak gitu. Sama-sama belajarnya. Tidak boleh kalau temannya nanya nih, misalnya kayak mana sih caranya, ajarin dong. Nggak mau jangan kayak gitu ya. Jadi harus saling membantu. Kalau mencontek bukan ya, jangan dikasih contekan. Tapi bantu caranya gimana. Dia yang berusaha, kalian yang membantunya. Paham? Selanjutnya, mengembangkan sikap saling menghormati. Nah, ini nih, saling menghormati. Saling menghormati sesama teman, orang yang lebih tua, saling menghormati guru, saling menghormati orang yang lebih tua. Kalian sudah melaksanakan itu belum? Masa? Sama guru-gurunya di sekolah sudah menghormati guru-gurunya belum? Kemudian sama temannya sudah menghormati teman, tidak saling mengejek, itu sudah belum? Masih ini sering suka ejek-ejekan ini, suka kelahi-kelahi. Itu memang menghormati nggak kayak gitu? Nah, nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Sekarang jangan ada ejek-ejekan ya. Jangan ada ejek-ejekan sampai berkelahi. Tidak boleh ya. Kita lanjut, itu tadi contoh penerapan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab? Yang mau bertanya silakan angkat tangan. Apa? Persatuan Indonesia. Nah, ini sila ketiga, Persatuan Indonesia. Maknanya apa Bu Persatuan Indonesia? Maknanya persatuan. Maksudnya gimana? Mereka menunjukkan keterkaitan antara keberlangsungan tanah air dan bangsa Indonesia. Ya. Jadi makna persatuan itu, contoh penerapannya, yang pertama kita harus bangga dan cinta tanah air, bangsa dan negara. Contohnya bangga dan cinta tanah air itu seperti apa? Nah, itu kalian bangga berarti sama ya, terkhususnya Kabupaten Pasir. Ada nggak wisata di Kabupaten Pasir ini? Apa salah satunya? Lempesu, apa lagi? Lestari? Ada apa di Lestari? Air terjun? Gunung Boga, yang terkenal itu Gunung Boga ya. Nah, itu sudah banyak tuh. Kalau kalian lihat di TV tuh sampai masuk Trans 7 loh. Kemudian kita harus mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Tepuk semangat. Nah, kan gitu kan enak didengar ya. Jadi fokus lagi ya. Kita ke materi ya. Nah, tadi sampai mana? Wisata. Itu sudah dari wisata. Kita lanjut ke mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi, jangan mainan dulu, Rashid. Jadi, kita harus mengutamakan kepentingan bangsa, jangan kepentingan pribadi atau golongan ya. Kemudian membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. Jadi kita harus membina hubungan baik. Misalnya kita tinggal di negara Indonesia, kita harus rukun dengan negara yang ada di misalnya Palestina, gitu ya. Tidak boleh ada perpecahan ya. Selanjutnya kita lanjut ke sila yang keempat apa? Sila yang keempat apa coba? Sila keempat apa? Oke. Nah, kerakyatan
Rombongan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini bermakna dia permusyawarahan. Bu, permusyawarahan itu apa? Permusyawarahan itu kayak kita ini lagi kalian bicara bersama. Misalnya kalian ibu bentuk kelompok. Nah, kalian disuruh mengerjakan tugas. Permusyawarahan itu kita menyelesaikan suatu permasalahan. Kalau di dalam kelas, ibu kasih kalian tugas kelompok, kalian selesaikan bersama-sama. Kalau tugas kelompok tuh jawabannya sama atau beda? Nah, itu misalnya satu orang punya jawaban berbeda dengan temannya. Kalian harus bisa mencapai mufakat atau menyelesaikan. Jawaban apa sih yang mau kita sesuaikan dengan soal ini gitu. Kalian musyawarahkan sama teman-temannya. Nanti ibu akan membagi kalian kelompok ya. Menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Misalnya, ibu punya pertanyaan sama kalian. Pasti jawaban kalian berbeda-beda kan? Misalnya ibu ada pertanyaan. Gimana sih cara kita menerapkan Pancasila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Nah, ibu tanya sama Adika, gimana caranya? Di dalam lingkungan kelas ini, misalnya ibu kasih kelompok ini. Nah, kerjasama. Misalnya lagi, ibu tanya Samita. Apalagi? Yang ada di lingkungan kelas aja ya. Dalam kehidupan sehari-hari penerapannya gimana? Gak apa-apa, apa? Tadi kan ibu bilang, ibu bagi kelompok nih sama kamu, sama teman-temanmu, nanti kan ibu bagi kelompok. Ibu kasih tugas, terusan apa yang kamu lakukan? Tadi kalau kata Adika kerjasama. Hah? Membantu teman. Kemudian ibu tanya lagi sama Dimas. Apa? Gimana Dimas? Hah? Gimana? Menyelesaikan tugas. Nah, ibu menerima jawaban kalian semua. Itu jawaban yang benar. Kalian dalam menyelesaikan tugas kelompok, kalian menyelesaikan tugas bersama-sama. Oke, selanjutnya kita masuk ke keadilan sosial bagi sila kelima apa, Fatih? Iya. Sila kelima apa, Alim? Lihat ya. Hafal nggak? Hafal kan? Oke. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya yaitu tentang keadilan. Ada yang tahu nggak keadilan itu seperti apa? Coba ibu tanya sama April. Keadilan itu seperti apa? Dalam lingkungan kelas dulu. Misalnya kamu di kelas ini, keadilan itu seperti apa? Apa, Rizal? Keadilan tidak saling mengolok teman. Apalagi ada yang bisa menjawab yang lain? Apa, Ica? Atau Aulia Azahra? Atau Rizky? Nabila Tiana? Ada yang mau jawab, Siti? Keadilan itu seperti apa? Dari kata keadilan. Ayo. Hah? Saling menghormati, ada lagi? Nah, lihat di situ kan dalam lingkungan kelas. Ibu tanya dalam lingkungan kelas ini mengenai keadilan itu gimana? Hah? Angkat tangan kalau mau jawab, ya. Apa? Kenapa nggak jadi? Ayo, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Jawab aja yang kalian tahu. Ayo, dari situ, dari kata-kata itu tuh. Keadilan. Hah? Gak bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa? 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 Nah, menghargai hasil karya orang lain. Contohnya, karya orang lain tuh seperti apa? Vas bunga, misalnya milik temannya ya. Temannya sedang membuat karya, yaitu vas bunga. Kalian harus menghargai buatannya, ya. Kemudian ada lagi, itu tadi Aulia Izatun.
Nah, selalu berlaku adil. Apalagi ada yang bisa menjawab lagi? Masa Aulia Izzatun Nisa saja, ayo. Ayo. Di bukunya ada loh. Ayo apa, Zul? Oke, tidak membeda-bedakan teman. Jadi kalau kalian nih berteman, tidak boleh ada yang membeda-bedakan satu sama lain. Aku mau berteman sama yang pinter-pinter. Jangan kayak gitu ya. Jangan membeda-bedakan teman, tapi kalian semua saling berteman. Tidak ada yang circle-circlean ya. Tahu nggak circle-circlean itu apa? Berkelompok. Oke, paham? Jadi kita satu kesatuan berteman. Nah, selanjutnya itu tadi sudah dijawab sama Izzatun Nisa sama Zul. Waalaikumsalam. Nah, itu jawabannya. Apalagi Desti? Ada yang mau? Oke, apa Mita? Mau jawab lagi? Oke, itu tadi tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keterkaitannya dengan upaya mewujudkan tujuan bersama hidup bernegara secara adil. Betul tadi yang dijawab oleh Izzatun, Zul, terus menghormati, tadi ada yang menghormati apa tadi tuh? Nah, menghormati hak, itu boleh. Nah, kemudian tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum? Apa coba angkat tangan? Hah? Membuang sampah sembarangan ada lagi? Apa Zul? Merokok sembarangan ada lagi? Apa lagi? Ada lagi ya? Ayo jawab aja nggak apa-apa. Siapa yang mau ya? Apa Dika? Masa nggak mau jawab ya Dika? Ayo Ica, dia mau jawab? Karena tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan orang lain. Ayo. Hah? Tidak merusak apa? Barang umum. Kayak mana barang umum contohnya? Misalnya lagi di taman, coba. Atau di sekolah, di sinilah, di kelas. Di kelas, tidak merusak apa misalnya? Nah, tidak merusak kipas angin. Itu melakukan perbuatan yang merugikan nggak? Merugikan siapa? Hah? Merugikan guru apa? Jadi kan rusak, jadi harus beli lagi kan? Nah, kemudian tadi ada lagi yang jawab merokok sembarangan. Yuda kan tadi sudah dijawab. Merokok sembarangan tuh buat apa? Kalau misalnya kita merokok di tempat yang bukan khusus merokok. Di pom bensin contohnya, terus itu buat apa? Meledak ya? Nah, itu banyak nggak biasanya orang yang sering merokok di pom bensin? Nah, berarti itu dapat melakukan perbuatan yang merugikan apa lagi? Hah? Polusi udara, ya. Jadi nanti adanya polusi udara. Jadi baik nggak itu untuk kalau kita hirup udaranya? Nggak baik. Selanjutnya, tadi Ibu ulang lagi kan, ini sudah 5 sila. Tadi yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tadi apa coba? Contoh penerapan ketuhanan yang Maha Esa. Kita ulas kembali. Contoh penerapan di dalam kehidupan sehari-hari ketuhanan yang Maha Esa yang sudah dijelaskan tadi. Hah? Apa? Yang keras? Oke, bersikap toleransi terhadap agama lain. Ada lagi yang bisa? Oke, bersikap adil apa? Bersikap apa? Oke, tidak bersikap adil sesama suku agama lain. Kemudian ada lagi yang bisa menjawab? Ayo yang laki-lakinya apa? Yang laki-lakinya masa kalah sama cewek terus yang mbak ini yang menjawab, ayo laki-lakinya. Ketuhanan yang Maha Esa itu gimana kita menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ayo, hah? Beribadah, oke, beribadah sesuai agama yang dianut. Apalagi? Toleransi, apalagi? Hah? Ayo, yang perempuan yang di sana, apa? Tidak membeda-bedakan apa? Tidak membeda-bedakan agama.
percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, terus apa lagi? Hah? Apa? Apa lagi? Apa lagi Aulia? Ini siapa? April? Ayo. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi ada yang bisa menjawab? Oke, membina toleransi sesama pemeluk agama. Yang kalian jawab itu sudah benar mengenai tentang ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi kita harus terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kecil, kita sholat sebagai agama Islam ya. Kita sholat berapa waktu? 5 waktu. Kita terapkan di rumah gitu ya. Itu contoh kecilnya yang dapat kita terapkan. Kemudian kita berteman tidak membeda-bedakan dengan agama lain. Kita berteman semuanya. Itu kita dapat terapkan. Oke? Bisa ya? Kemudian yang kedua tadi apa? Sila yang kedua. Hah? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti tentang kemanusiaan, ya kan maknanya? Nah, terus ada lagi yang bisa? Yang laki-lakinya? Contoh penerapannya. Oke, tidak membeda-bedakan. Kalian tidak membeda-bedakan antar golongan manusia. Misalnya, kalian berteman juga tidak membeda-bedakan sama-sama, semuanya berteman. Ada lagi yang bisa menjawab? Apa? Apa? Oke, kita harus jujur, berani membela kejujuran. Tidak suka berbohong, harus ngomong jujur. Di sini sudah menerapkan belum kejujuran di sini di kelas ini? Sudah belum menerapkan kejujuran? Setiap hari, bagus. Berarti kalau sudah menerapkan kejujuran di dalam kelas, di rumah, itu berarti kalian sudah menerapkan apa tadi? Sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah menerapkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu contoh kecilnya. Tidak suka berbohong ya. Harus Selanjutnya yang ketiga, Persatuan Indonesia. Apa Persatuan Indonesia? Apa? Oke, mencintai bangsa dan negara, mencintai produk Indonesia, memakai pakaian produk Indonesia. Nah, itu Persatuan Indonesia. Ada lagi? Ada yang bisa menjawab lagi? Apa Boneka Tunggal Ika tadi? Oke, berbeda-beda tetapi tetap satu. Berbeda-beda tetapi tetap satu itu gimana? Hah? Berbeda-beda suku tetapi tetap satu. Oke. Berbeda, kata Dimas, berbeda-beda suku tetapi tetap satu. Jadi meskipun suku kita berbeda-beda, di sini sukunya kan beda-beda kan? Ada yang suku Jawa, Sunda, Pasir, dan masih banyak lagi. Tetapi kalian tetap menjadi satu. Oke, paham? Kemudian yang keempat apa? Apa tadi yang keempat? Makna dari yang ke sila yang keempat, cara menerapkannya apa? Oke, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian apa? Taruh. Mementingkan, mengutamakan. Oke, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Ada lagi? Ada lagi? Oke, menyelesaikan musyawarah. Seperti kalian tadi kerja kelompok, ngerjainnya tidak boleh sendiri-sendiri. Namanya juga kerja kelompok ya. Jadi ngerjakannya sama-sama. Selanjutnya yang kelima tadi.
Terus ada lagi? Tidak membeda-bedakan? Tidak membeda-bedakan teman, menghargai boleh menghargai teman, kemudian menghargai karya orang lain. Yang tadi dijawab loh, masa sudah lupa? Menghargai karya orang lain, apalagi? Apa? Oke, tidak merugikan. Kemudian apa? Berusaha adil, boleh. Apalagi? Bersikap adil. Apalagi Aulia Zatun? Apa? Berani menegakkan keadilan. Kalau misalnya temannya salah, berani menegurnya. Misalnya Adika salah nih, terusan Mita menegur Adika. Adika, jangan kayak gitu. Itu perbuatannya salah loh, nggak boleh. Jadi sudah paham belum? Ada yang mau ditanyakan nggak dari materi itu? Sebelum Ibu bagi kelompok. Ada yang mau ditanyakan? Mengenai nilai-nilai Pancasila dari sila yang pertama sampai sila yang kelima. Ada? Nggak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, Ibu akan mengelompokkan kalian menjadi beberapa kelompok dan Ibu akan memberikan kalian lembar kerja untuk kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam semangat. Bapak Ibu, bertemu lagi dengan saya Sabrun, calon guru penggerak angkatan ke-10. Pada saat ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Indah Ayu Lestari. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Baik, seyogyanya hari ini kami berdua ditemani oleh Ibu pengajar praktik. Namun karena beliau tidak bisa berhadir, jadi kegiatan hari ini hanya kami berdua langsung. Adapun kegiatan hari ini adalah melaksanakan kegiatan pembicaraan pasca observasi. Untuk pembicaraan pasca observasi ini bertujuan untuk mengevaluasi tentang hasil dari observasi atau supervisi yang dilakukan di kelas. Kebetulan sebelumnya ada dua kegiatan, Bu. Kegiatan yang sudah dilaksanakan. Yang pertama itu pembicaraan sebelum observasi atau pra-observasi. Kemudian ada juga kegiatan observasi yang insya Allah nanti juga bisa ditampilkan di video sebelumnya yang sudah kami laksanakan. Baik Ibu, langsung saja. Ini kita berbicara tentang hal-hal yang terjadi pada saat kegiatan observasi kemarin, Ibu. Iya, Pak. Oke. Jadi pertanyaan saya yang pertama nih Bu, yaitu bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan observasi atau supervisi di kelas? Monggo Bu. Baik Pak, perasaan saya itu senang Pak ya, cuma ya ada gugupnya karena kan namanya supervisi itu kan pasti diawasi gitu, jadi merasa gugup, terusan sampai sakit perut karena deg-degan itu gitu Pak. Jadi tapi menurut saya juga itu sebagai tantangan untuk saya juga gitu Pak, untuk Luar biasa tertarik juga dan penasaran gimana sih supervisi itu gitu. Jadi bisa fokus, kemudian berkonsentrasi juga untuk pembelajaran itu gitu. Kemudian juga antusias dan semangat untuk tetap mengajar di kelas itu juga, konsentrasi anak-anaknya juga karena itu ada supervisi itu gitu mereka. Jadi Oke, siap. Berarti grogi Bu ya. Saya pun kadang-kadang grogi juga kadang-kadang. Baik Ibu, terus itu
adakah hal yang menurut Ibu sudah baik dalam proses pembelajaran pada saat observasi kemarin? Kalau hal yang sudah baik ada Pak ya pasti ya. Dalam pembelajaran kita mengawali dari pembukaan Assalamualaikum gitu kan Pak. Kemudian membentuk kelompok. Membentuk kelompoknya sudah dengan kalau menurut saya sudah cukup baik itu, tidak ada keributan-keributan banget gitu. Biasanya kan ada ya Pak ya berantakan. Ini alhamdulillah udah cukup baik lah Pak menurut saya, sesuai dengan pembelajaran diferensiasinya gitu. Kemudian Bu, selanjutnya kalau kita nilai dari skala 0 sampai 10 Bu, posisi Ibu dalam mengajar sekarang atau waktu observasi itu terutama terkait dengan pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional, kira-kira nilai Ibu menurut Ibu nih berapa saat ini? Kalau menurut saya pribadi Pak itu 5. Oh, 5 Bu ya. Kira-kira kenapa loh kok bisa 5 gitu? Kalau 5 itu karena saya masih belum menguasai pembelajaran diferensiasi itu dengan baik Pak gitu. Jadi itu harus perlu belajar terus mengenai pembelajaran diferensiasi itu gitu. Sebagai tantangan saya juga gitu Pak untuk memperbaiki terus. Bagus sekali Ibu. Nah, tapi memang lumayan bagus Ibu kemarin melaksanakan waktu saya nih observasi. Oke, lanjut Bu ya. Kira-kira adakah hal yang perlu ditingkatkan dalam proses mengajar Ibu ke depan Bu? Banyak Pak yang harus ditingkatkan dan harus banyak belajar lagi mengenai pembelajaran mengajar di kelas, terkhususnya mengenai pembelajaran diferensiasi itu kan Pak, itu perlu pembelajaran lagi terus-menerus ditingkatkan lagi gitu. Oke. Baik Bu, ini terkait dengan rencana tindak lanjut. Kira-kira apakah usaha Ibu ke depan untuk meningkatkan kemampuan Ibu dalam mengajar, terutama terkait dengan pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional? Nah, untuk itu Pak, rencana tindak lanjut pasti yang pertama saya terkhususnya itu harus lebih banyak lagi belajar lagi Pak. Kemudian mengikuti yang kedua itu mengikuti komunitas belajar yang ada dilaksanakan. Kemudian yang ketiga berkomunikasi dengan teman-teman, guru-guru mengenai pembelajaran diferensiasinya itu seperti apa nanti gitu. Menambah wawasan juga Pak kan. Sip berarti Bu. Ini yang terakhir Bu, yang saya perlu tanyakan. Ini berbicara tentang komitmen. Nah, komitmen Ibu ke depan terhadap pembelajaran di kelas terkait sistem pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional itu kira-kira bagaimana Bu? Nah, mengenai komitmen saya untuk kedepannya dalam dunia pembelajaran belajar mengajar Pak, itu yang pertama pasti saya memperbaiki terus-menerus Pak. Terus menambah lagi wawasan untuk pembelajaran diferensiasi itu. Kemudian selalu mencoba terus-menerus mencoba mengenai penerapan pembelajaran diferensiasi dan kompetensi emosional itu Pak. Baik, sangat luar biasa Bu ya. Insya Allah nanti mungkin sebulan atau 2 bulan ke depan saya akan melakukan observasi kembali, terutama terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Karena nanti ke depan kita akan memasukkannya juga ke PMM kita Bu. Nah itu insya Allah kita coba lagi. Mudah-mudahan ke depan kita sama-sama bisa memperbaiki lagi sistem mengajar kita Bu ya. Oke. Terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, demikian tadi pembicaraan pasca observasi yang saya lakukan dengan Ibu Indah Ayu Lestari. Saya terima kasih sekali sama Ibu Indah karena sudah bisa bekerja sama luar biasa. Berjuang terus Ibu ya. Siap Pak. Kami akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.